Halo, saya Serveli Dubu dari kelompok 2. Kasus yang berhubungan dengan sektor publik yang kami bahas yaitu kasus korupsi Edi Prabowo. Alasan ditangkap yaitu korupsi terkait kasus menerima suap atau hadiah ekspor benih lobster atau benur. Biodata. Nama Edi Prabowo, lahir Muara Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 24 Desember pada tahun 1972. Kebangsaan Indonesia. Pasangan Lis Rosita Dewi. Anak yang pertama Satrio Budi Wirorono, kedua Raja Dimas Satrio, ketiga Adityo Suryatomo. Orang tua Ayah Sutopo, Ibu Sri Rezeki. Pekerjaan politikus. Latar belakang Edi Prabowo adalah politikus Indonesia. Edi Prabowo berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Edi Prabowo pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak 23 Oktober 2019 hingga 25 November 2020. Edi Prabowo pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI dan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI periode 2014 hingga 2019. Edi Prabowo sebelumnya adalah atlet pencak silat. Kronologi. Edi menerbitkan surat keputusan atau SK nomor 53 garing Kepmen Strep KP garing 2020 tentang tim uji tuntas atau due diligence. Pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Fakih, yaitu staf istri Menteri KKP sebesar 3,4 miliar. Uang tersebut diperuntukkan bagi keperluan Edi, istrinya Lis Rosita Dewi, Safri, dan Andreau. Uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edi dan Lis di Honolulu AS di tanggal 21 sampai 23 November 2020. Sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV baju Old Navy. Edi kembali menerima uang sebesar 100.000 US dollar dari Suharjito dan Amiril Mukminin pada Mei 2020. Selain itu, Safri dan Andrew pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta rupiah dari Ainul Fakih yang merupakan mantan hakim tindak pidana korupsi. Pada 21-23 November, itu pula pihak KPK menerima informasi mengenai penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Pada tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi tersebut. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam setengah 1 pagi, tim KPK mengamankan 17 orang dan membawa mereka ke gedung Dwi Warna KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM atas nama AF atau Ainul Fakih, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV. Selanjutnya konklusi. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim KPK mengamankan 17 orang dan membawa mereka ke gedung Dwi Warna KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan ATM atas nama AF atau Ainul Fakih, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV. Selain penerimaan uang pada tanggal 5 November 2020, KPK juga mengendus Edi menerima uang sebesar 100.000 US dollar dari Suharjito selaku Direktur PT DPP dan melalui dua stafnya itu. Usai penangkapan itu, Nawawi menyebut pihaknya kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara sebelum batas waktu 24 jam. KPK menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara
terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kenalkan, nama saya Alexander Jamiliano Magikongen, NIM 18.120.070 dari kelas 5C jurusan akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan kasus dari Edi Prabowo tentang kasus korupsi. Yang ke slide berikut itu tersangka dan pelanggaran hukum. KPK menetapkan 7 orang sebagai penerima, yaitu EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi SJT. 6 tersangka penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 15 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang kedua itu, sedangkan pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP, JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Oke, yang berikut teori akuntansi sektor publik terkait kasus korupsi Edi Prabowo. Analisis kaitan antara kasus korupsi dengan sektor publik ini yaitu dalam buku Mardiasmo tentang akuntansi sektor publik tahun 2009. Dijelaskan bahwa sektor publik dalam sudut pandang ekonomi dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Namun dalam kasus korupsi ini tidak membenarkan karena pelaku Edi Prabowo hanya melihat apa yang menguntungkan dirinya sendiri daripada melihat akan pelayanan publik atau kepentingan publik dalam hal memenuhi kebutuhan dan hak publik. Yang berikut itu, kebijakan ekspor benih lobster atau benur ke luar negeri akan sangat berdampak buruk bagi nelayan karena tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nelayan. Benur atau benih lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki harga jual yang sangat tinggi. Namun, kebijakan ekspor benur yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo membuat harga jatuh sangat tajam. Tujuan mensejahterakan rakyat pun tidak tercapai. Perkenalkan, nama saya Jordan Rivaldi Makoni, NIM 18.100.288. Saran dari kasus tersebut adalah maraknya budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan faktor penting yang menjadikan Indonesia belum bisa menjadi negara maju. Budaya KKN secara langsung dapat mempengaruhi faktor perekonomian sehingga meningkatnya angka kemiskinan. Meski ada upaya untuk memberantas budaya KKN melalui instruksi Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun belum cukup untuk mengatasi permasalahan budaya KKN yang sudah mendarah daging di masyarakat. Salah satunya seperti uang pelicin atau sogokan. Kasus Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan ini adalah salah satu contoh kasus di mana pemerintah melakukan penyimpangan terhadap kedudukan dan fungsi pemerintah dalam tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat melalui pelayanan publik. Kita sebagai warga negara harus selalu mendorong dan mengapresiasi segala bentuk tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Seharusnya ada perubahan undang-undang tentang korupsi untuk membuat hukum yang memberatkan para pelaku korupsi yang hanya mementingkan diri sendiri daripada mensejahterakan rakyat lewat pelayanan publik. Sekian dan terima kasih.